Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah melewati separuh daripada bulan Ramadan dan sudah memasuki Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua amalan kita di bulan Ramadan, baik yang puasa kita, salat kita, tadarruk kita, khusyuk kita, semuanya kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan bukan hanya bulan yang penuh dengan rahmah, dengan barakah, dengan ampunan Allah. Bahkan di bulan Ramadan itu ada suatu hal yang luar biasa, paparan Allah kepada kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya malam Lailatul Qadar. Walaupun turunnya Lailatul Qadar itulah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hambanya tidak memilih malam yang telah ditentukan, agar kita sebulan suntuk kita beribadah mengabdi kepada Allah, lebih-lebih nang asyur awakhir di bulan Ramadan. Itulah yang ditunggu-tunggu Lailatul Qadar. Maka tidak ditentukan yang pasti kapan, malam berapa dan tanggal berapa, malam apa dan tanggal berapa, tidak ditentukan yang pasti. Hanya para ulama secara ijtihadnya ya ada ketentuan-ketentuan, di antaranya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu ada ketentuan-ketentuan apabila awal Ramadan itu diawali dengan hari Jumat, barusan hari Jumat, maka insya Allah Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal 27. Nah, dari itulah itu semacam ijtihad dari seorang Imam Al-Ghazali. Dia waliullah, dia dikatakan oleh Nabi dalam mimpinya seorang aulia. Imam Al-Ghazali ini adalah dikatakan ulamaan umat Muhammad, ka'anbiya'i Bani Israel, yang ditunjuk oleh Nabi pada waktu itu. Dalam suatu ketika seorang auliaullah, walina Allah yang namanya Abu Hasan Al-Syadili, Imam Asyadili, Abu Hasan Asyadili bermimpi dengan bertemu sama para nabi itu di Masjidil Aqsa. Ceritanya begitu. Imam Asyadili itu di situ bermimpi ketemu Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Isa, Nabi Musa di situ. Maka pada waktu itu Imam Asyadili, Abu Hasan Asyadili mengatakan kepada mator kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajunan Rasulullah adabu ulama ummati kana ka anbiya Bani Israel. Ulama tentang umat ya pada nabi Bani Israel. Pasir apa nih Rasulullah? Pasir apa nih Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orangnya abada dina. Dia sangat betul. Orang abada dina. Abid datang. Hari ya. Maka ternyata yang datang itu adalah Imam Al-Ghazali. Terjadilah sesuatu hal dialog antara Nabi Musa dengan Imam Ghazali
pada waktu itu, karena Rasulullah mengatakan, inilah umatku, ulama umati kabani anbiya ibani Israil. Maka Nabi Musa SAW ingin menguji kepada Imam Al-Ghazali seperti apa yang disabdakan Nabi, ulama umati anbiya ibani Israil. Maka siang Nabi Musa disilakan oleh Nabi, silakan, ini Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, silakan tanya apa yang perlu ditanyakan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, masmuk, siapa namamu? Itu pertanyaan. Maka jawabannya dari siapa? Dari Imam Al-Ghazali itu bukan hanya ana Muhammad, ismi Muhammad, tidak. Dijawab, ismi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi panjang jawabnya. Ismi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini dikritik oleh Nabi Musa. Imam Ghazali, kok sampean itu menjawab lebih dari pertanyaan saya? Saya kan hanya menanyakan siapa namamu. Siapa namamu? Kok banjang sekali jawabannya? Tak menjawab Imam Ghazali karena ia menjaga takdim, hormat kepada para nabi pada waktu itu, terutama kepada Nabi Musa kalimullah. Dia berminta izin pada Rasul, kalau saya diizinin Rasul, saya akan menjawab kepada pertanyaan Nabi Musa kalimullah. Silakan jawab. Katanya siapa? Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai kalimullah, saya akan menjawab dengan apa yang ditanyakan oleh Anda. Kenapa saya banyak jawaban, bukan hanya nama saya Muhammad. Kenapa saya dijawab Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Saya bertanya juga kepada kalimullah. Nabi Musa di waktu ditanya oleh Allah, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu ya Musa, kata Allah. Qala, ya Nabi Musa menjawab, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wali fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa menjawab kepada pertanyaan Allah, hiya yang ada, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu ya Musa, hiya asaya, ini tongkatku, atawakkau bi anha, siapa kau dengan atau tongkat dengan aso, wa hashubiha ila ghanami, dan saya pukulin tongkat itu kepada daun-daun untuk makan ternak saya, ternak kambing-kambing saya. Waliya bandingkan di kaulah fiha dalam asa ma'arib ukhra, kepentingan yang lain. Kenapa kalimullah kok jawabannya panjang dengan Allah? Kalau saya menjawab, saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ditegur oleh kalimullah. Kenapa Anda ditanya oleh Allah, apa yang ada di tanganmu, kok tak jawab tongkat aja? Ini jawaban hebat. Maka pada waktu itu Nabi Musa merasa, ya kalau kalah ya kalah, dah bisa dikatakan seperti itu. Maka mengakui kepada Rasulullah SAW, benar ya Rasulullah ya Muhammad, bahwa ulama umatik ka'anbiya ibani Israil, itulah diantaranya. Jadi yang Nabi, yang ditunjuk oleh Nabi yang seperti Nabi Bani Israil adalah Imam Al-Ghazali. Jadi kewaliannya luar biasa, ini diakui oleh sama ini. Ahlus sama mengatakan juga waliullah. Bahkan para ulama yang sekarang, yang mulai dulu sampai sekarang, yang ngikuti, yang sering baca kitab-kitab Imam Ghazali, itu mayoritas orang-orang yang waliullah.
Itulah. Jadi Imam Ghazali itu dalam mimpinya Syekh Abu Hasan Asyadzili ini mengatakan bahwa dalam ijtihadnya bahwa kalau puasa dimulai hari Jumat dan Selasa, maka Lailatul Qadar insyaallah turunnya tanggal 27. Tapi kita jangan hanya 27 yang kita tidak tidur, tidak munajat kepada Allah. Siapa tahu Allah merubah waktu. Ini kan hanya semacam ijtihad daripada seorang Imam Al-Ghazali. Nah, dari itu kita teruskan kepada tentang masalah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya matla'il fajr. Sebenarnya Gusti Allah Subhanahu wa taala sing kok nuronake Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar. Ini saya turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sihnya Lailatul Qadar? Sebenarnya Gusti Allah bertanya, dijawab dengan Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Beribadat di malam Lailatul Qadar satu malam lebih baik daripada beribadat kurang lebih dari 83 tahun. Satu malam kita beribadat, apa yang qiyamul lail, kita qiraatul Quran, tadarus Quran, bertarawih, tahajud dan lain ibadah yang lain, witir dan sebagainya. Kita beribadat pada malam itu bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka kita dinilai ibadahnya itu lebih baik, bukan hanya sama daripada 1000 bulan, kalau hitung dengan hari lebih baik daripada 83 tahun lebih. Itu. Inilah kelebihan umat Muhammad punya apa? Punya bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ada keistimewaan lagi, ada malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Nama dari Al-Qadar itu maksudnya malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Jadi barang siapa yang beribadat qiyam pada malam Lailatul Qadar itu, maka orang itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama fi Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadar. Barang siapa yang berdiri, maksud dari beribadat di dalam Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Diampuni segala dosa oleh Allah. Diampuni oleh Allah segala dosanya kalau kita qiyam pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya bersama dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu keutamaan lagi. Di malam Lailatul Qadar itu ada salat yang namanya 2 rakaat. Kalau kita melaksanakan salat 2 rakaat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bukan Nabi. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla fi lailatul qadri rak'atain yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatil kitab marratan wal ikhlas sab'a marrat fa idza sallama yaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marrah fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawai wa yab'asullahu malaikatan ila jinan yaghrushuna lahul asjar wa yabnuna al-qusur wa yajurruna al-anhar
wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa yang salat dalam malam Lailatul Qadar 2 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 7 kali, setelah salam dia membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali, maka dia orang yang salat 2 rakaat itu diampuni oleh Allah dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kedua orang tuanya sebelum berdiri dari tempat duduknya. Dan Allah mengutus malaikat ke surga untuk menanam pohon-pohon baginya dan membangun gedung-gedung di surga untuk orang itu, dan mengalirkan sungai-sungai, wa yajurrunal anhar, dan mengalirkan sungai-sungai untuk baginya orang yang salat 2 rakaat itu, dan dia tidak akan mati sebelum melihat tempat itu semua di surga. Semua itu di surga. Artinya apa? Orang itu diberi keistimewaan oleh Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan dia salat 2 rakaat. Saya ulang, yang pertama, rakaat pertama Fatihah 1 kali dan baca surat Ikhlas 7 kali. Yang rakaat kedua juga baca Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 7 kali. Dan setelah itu salam, duduk, mengatakan membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Inilah akan diberi keistimewaan oleh Allah. Dia diampuni oleh Allah dosanya, dan bukan hanya dia yang diampuni Allah, orang tua, 2 orang tuanya juga ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi kekuatan, dapat taufik hidayah Allah, bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk bisa kita melaksanakan tepat turunnya malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat taufik Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu kita mempertahankan akidah dan iman kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.